Di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke aku selama kuliah apoteker di UI. Jadi beberapa pertanyaan udah aku rangkum, udah aku siapin, nanti kita jawab-jawab pertanyaan. Jadi setelah 1 tahun aku bergelut dengan laporan dan PKPA, akhirnya aku lulus. Jadi aku udah lulus. Kalian masih ingat gak video-video yang ini? Jadi mumpung lagi free, aku bikin video lagi. Jawab-jawabin pertanyaan yang sering ditanyain ke aku waktu aku kuliah apoteker. Pertanyaan yang paling pertama sering ditanyain, sibuk nggak sih sebenarnya kuliah apoteker? Jawabannya adalah, yap bener sekali, sibuk. Tapi kalau awal-awal kuliah itu nggak. Kalau misalnya masih kuliah di kelas ya. Tapi begitu mulai PKPA, nah di situ mulai sibuknya. Kita kerja 8 jam sehari dan juga ada tugas-tugasnya dan juga harus nulis laporan. Itu kalau misalnya kalian yang nggak ngambis. Kalau misalnya anak yang ngambis pasti bakal belajar sekalian buat nyiapin UKAI. Selain kita bekerja, biasa kita juga dikasih proyek-proyek khusus di tempat kita kerja. Atau mungkin dari kampus ada tugas khusus yang harus kita kerjakan selain dengan laporan yang kita bikin. Jadi itu udah ada laporan PKPA, tugas khusus dari kampus, tugas khusus dari tempat PKPA-nya sama sambil kerja. Nah, itu tuh 4 minimal. Kalau misalnya kalian mau persiapan ataupun sambil bimbel UKAI berarti jadi 5. Yang kedua, kapan kira-kira belajar buat UKAI atau UKM PPAI? Menurut aku ya, itu nggak perlu awal-awal banget. Kalau misalnya di awal-awal kan kita masih sibuk PKPA ya. Jadi waktunya itu fokus aja buat PKPA-nya dulu. Belajarnya itu belakangan. Sekitar 3 bulan atau mungkin 4 bulan sebelum ujian itu. Emang 3 sampai 4 bulan cukup? Cukup. Serius cukup. Soalnya juga ya hidup terus. Penting belajarnya serius dan jangan main-main lagi. Kalau misalnya waktunya tinggal 3 bulan, 4 bulan belajarnya harus sudah serius banget. Nggak boleh ke distract lagi sama hal-hal yang nggak penting. Yang ketiga, tips dan trik bisa one shot UKAI. Jangan lupa berikan like, share, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin konten di YouTube dan memberikan informasi yang berguna bagi kalian semua. Oke, mantap. Yang pasti caranya nggak lain dan nggak bukan adalah belajar. Tapi belajarnya adalah belajar yang serius dan juga efektif. Nggak perlu juga belajar setiap hari, setiap jam belajar itu nggak perlu. Mungkin dalam satu hari bisa bikin 3 sesi waktu belajar, 3 sampai 4 sesi. Dan itu pun nggak yang intens-intens banget. Kalau dari menu belajar aku yang aku pakai kemarin ya, aku ada sekitar 4 sesi kayaknya. Yang pertama latihan soal, yang kedua belajar materi yang sulit yang aku nggak bisa, yang ketiga bikin catatan dari materi-materi sebelumnya, dan yang keempat tryout. Jadi bedanya tryout sama latihan soal ini, kalau latihan soal ya kita mau ngerjain soal yang materi tertentu aja gitu, misalnya kita mau pelajarin apa nih, infeksi, ya udah belajar soal infeksi. Tapi kalau tryout kita benar-benar coba soalnya semuanya 180 atau 200 soal. Terus gimana dengan bimbel? Apakah bimbel itu penting atau enggak? Tergantung kalian sih. Sebenarnya kan kalian pasti udah pernah coba kan ngerjain tryout. Kalau misalkan nilai kalian itu udah di atas nilai batas lulus, mungkin sekitar 55, ya berarti ya kalian perlu belajar dikit-dikit lagi lah, kan udah lewat juga. Tapi kalau misalnya nilai kalian di bawah itu atau pas-pasan dan kalian nggak pede, ya mungkin kalian bisa bimbel. Kenapa bimbel nggak harus banget? Karena bimbel itu makan waktu. Kalau misalkan kalian udah tahu kelemahan kalian di mana, keunggulan kalian di mana, untuk itu tanpa bimbel. Dan ini juga sering ditanyain, kenapa sih milih apoteker di UI? Kalau alasan aku pribadi ya karena UI terkenal jadi aku pengen UI. Udah kayak gitu doang. Tapi ternyata setelah aku masuk, benefitnya luar biasa kalau misalnya kalian apoteker di UI. Salah satu yang dikejar, yang paling banyak dikejar ya kalau misalnya kalian apoteker di UI itu adalah bagian industrinya. Bayangin, di perusahaan-perusahaan di Jakarta dan sekitarnya itu pasti punya syarat lulusan dari perguruan tinggi yang bereputasi, salah satunya UI. Dan kalian kalau misalnya di UI nggak perlu kalian yang capek-capek nyari lowongan kerja. Biasanya perusahaan yang datang ke kampus. Waktu aku kemarin ada 3 perusahaan dan ini perusahaan yang besar-besar. Jadi misalnya di tempat lain nih ya, kalian cari lowongan kerja, terus kalian disuruh datang wawancara, tes dan lain hal sebagainya. Di UI kemarin, kalian udah datang ke kampus doang, bawa berkas-berkas CV doang. Dan tesnya, wawancaranya di kampus. Bayangin. Itu sih. Kalau misal kalian ngejar industri ya, aku sangat rekomendasikan di UI. Walaupun aku sebenarnya tidak mengejar industri.
sayang banget sih. Dan bahkan ya, aku tuh pikir selama ini kayak, masa sih sampai segitunya? Ya kayak, ih, emang ya bener ya sampai segitunya? Dan ternyata kemarin, beberapa hari yang lalu di grup WhatsApp, itu ada pesan dari orang akademik, ngasih lowongan kerja dengan note khusus anak UI. Itu kayak, wah, keren sih. Mungkin segini aja dulu ya, nggak usah terlalu panjang. Aku rasa itu udah cukup mewakili dari beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya yang lain lagi, silakan tulis di komentar, nanti bakal aku jawab. Sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman lain yang sering bertanya-tanya apoteker di UI kayak apa sih, oke? Jangan sampai mereka nggak tahu. Bye-bye!